Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu di belakangmu, Bar. Ya kan? Tenang, tenang, sabar, sabar, Bar. Assalamualaikum. Hai, Bar. Mana, Bar? Gini, saya nggak janji, akan tetapi akan saya usahakan saya cari cowokmu ini ya. Terus nanti akan saya ini proses, saya laporkan ke berwajib agar dia itu mau menghapus lah video yang udah tersebar itu. Apakah masih ada hal lain lagi yang kamu alami sehingga membuat kamu untuk memutuskan untuk mengakhiri hidupmu ini? Ya, kalau jika hanya itu aja, oh ya, siapa nama pacar? Dimas. Satu sekolah sama kamu dan itu kelas 2 juga ya? Iya, rumahnya ada tepat di belakang sekolah. Rumahnya tepat di belakang sekolah. Baik. Ini Bar, ini kita udah dapat informasi namanya Dimas ya. Nanti langsung kita selidiki aja, rumahnya tepat di belakang sekolahnya aja. Dan nanti sekolahnya di mana kita tanya ini orang tuanya. Ya. Baik, saya ingin menetralisir rumah ini agar kamu tidak menampakkan diri lagi di sini, dan mudah-mudahan setelah kamu mengungkap misteri di balik kematianmu ini sendiri, kami akan membantumu dan mudah-mudahan kamu tenang dalam kuburmu ya. Mudah-mudahan dosa-dosamu diampuni ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih Allahumma la ilaha illallah. Allah. Sini Bar, ini soalnya tempatnya di dalam sini. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, kami berhasil mengungkap di balik kematian siswi SMP ini. Karena untuk dalik, ternyata video pribadi dia bersama pacarnya itu sempat tersebar, dan itu yang membuat siksa kuburnya itu terus-terusan, dan sungguh keji sekali ya. Maksudnya gini, pergaulan anak zaman sekarang itu yang patut kita prihatinkan dan patut kita harus diperbaiki ini nih. Apalagi dengan adanya, mohon maaf ya, ini saya harus katakan, internet. Yang pertama, gampang aksesnya. Terus yang kedua, sekarang mayoritas hampir 100% itu anak sekolah itu pegang HP semua, Pak. Nah, ini yang kami takutkan, di mana apalah itu entah buat sekolah lah, buat daring lah. Kan dulu itu kan ada daring itu loh, Pak. Sekolah yang menggunakan HP ini. Nah, yang kami takutkan nih seperti ini, di mana HP itu disalahgunakan. Ya, saya sih nggak menyalahkan peraturan sekarang, enggak sih.
cuman lebih ke sekarang anak itu mengakses internet itu lebih gampang, lebih cepat, dan mungkin dia selalu bawa HP kemana-mana. Nah, ketika itu disalahgunakan ya jadinya seperti ini. Dan terlebihnya ketika anak sekolah sudah melihat hal-hal yang seperti itu, pasti jatuh timbul rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin melakukan. Nah, setelah melakukan seperti itu pasti ada penyesalan, ya, penyesalan. Dan ketika itu sudah terjadi, ini bisa dijadikan apa ya, kayak ini kan kasusnya kayak siswi ini tadi kan, dia sempat cekcok sama pacarnya ini, terus sempat ngajak pisah, kan, tetapi si cowoknya ini nggak mau dan dia malah menyebar video pribadi mereka. Dan karena si cewek ini tahu udah beneran tersebar, dia malu, malu karena aibnya itu kesebar, sampai dia nggak berani curhat, nggak berani cerita ke siapapun, kemanapun, sampai dia mengakhiri hidupnya dengan ya cara, mohon maaf, gantung diri di tempat di sini tadi. Dan ya ini nanti tetap akan saya laporkan, saya proses sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Dan mungkin gini, sambil duduk ya Bar ya, soalnya kita nanti harus ke ini Bar, tempat nenek, soalnya kan ini pihak keluarga kan ada di sana semua. Jadi saya ingin berpesan ya, satu, untuk para orang tua, selalu tingkatkan pengawasannya terhadap anak-anaknya masing-masing, karena kita harus sering mengecek HP anak kita, sejauh mana mereka itu menggunakan HP ini untuk apa ya, kepentingan internet ya. Karena apa, film-film tidak senonoh itu sekarang banyak dan mudah diakses. Nah, itulah yang membuat nih pikiran atau generasi muda ini rusak. Terus yang kedua, buat kalian lah ya, yang masih pacaran, yang masih muda-mudi, kami di sini tidak melarang ya orang untuk berpacaran, orang untuk dekat dengan satu sama lain, akan tetapi kalau bisa jaga jarak, hindari hal yang harus hindari, jangan lakukan hal yang tidak pantas untuk dilakukan, karena nanti itu akan membuat penyesalan ya. Dan ujung-ujungnya apa ya, ujungnya kalau nggak kuat iman ya seperti ini. Nah, untuk mindali. Jadi itulah dimana hanya dari video itu ya, dia mendapatkan siksa kubur yang begitu kejam. Baru sehari aja kalian bisa lihat kan rekaman kemarin itu, jenazahnya sampai mukanya gosong ya. Bahkan tadi di sini aja dia menampakkan diri korinya itu dengan muka yang hancur. Terus kok ini ya Bar ya, posisi apa, roknya kok melorot itu apa ini ya. Dia kan tadi bercerita ya, pertama kalinya kan dipaksa ya, apa itu ya, nggambarin waktu pertama kali dia melakukan sama pacarnya dan dipaksa itu ya. Nah benar. Nah makanya buat kalian ya, saudaraku semua yang di rumah, kalian kalau misalkan menemukan kejadian seperti ini, ya ini kita ngomong apa adanya aja lah ya, nggak tahu kalian itu cowok atau cewek, diantara pasangan kalian itu menginginkan hal seperti itu, jangan dituruti. Kalau misalkan dia maksa, udah laporin polisi aja, itu kan sama aja kasusnya udah pemerkosaan, karena nggak mau beda. Kalau sama-sama mau itu beda kasus. Ini kalau misalkan udah pemaksaan, udah putusin aja, tinggalin. Kalau misalkan dia ngancam seperti apa, udah laporin aja ke polisi, selesai ya, nggak usah takut. Sekarang ada hukumnya kok, kan ngancam kan sama aja. Nah lagian ada juga yang seperti ini Bar, banyak kasus itu yang kayak gini loh. Misalkan kamu pacarku gitu ya, kamu sayang nggak sama saya? Kalau kamu sayang, kamu harus
nurutin permintaan saya ya. Nah kayak gituan, kebanyakan kayak gitu. Janji nggak ninggalin lah, tai kucing lah, janji nanti mau dinikahin lah, telek lah. Banyak kok yang pacaran 10 tahun 15 tahun gagal. Lah ini kalau misalkan gagal, ini udah sama-sama ngerasain nih, udah sama-sama hubungan, terus mereka gagal nggak jadi nikah, ini jadi bekas orang, ini pun jadi bekas orang. Lah kalau misalkan bekasnya ini terus dapat orang lah, terus orangnya itu tahu, kamu udah bekasnya si A, kamu udah bekasnya si B, ya kalau dia nerima apa adanya. Lah kalau enggak, ya kan jadi rugi semua itu. Jadi intinya hindari sebelum ini terlanjur ya. Jadi belajarlah dari pengalaman buruk orang lain untuk pengalaman kita lebih baik ke depannya, daripada kita harus mengalami hal buruk itu baru kita belajar ya. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Ini gini teman-teman, mungkin untuk pada malam hari ini kalau saya sama Akbar langsung ke sana nggak mungkin lah. Ini dengan ini aja Bar, kita besok aja. Besok itu kalau nggak sore siang lah ya, kita ke sana. Soalnya ini udah malam, ini udah sekitar jam 2-an. Kalau nggak salah jam berapa itu lihat di HP, setengah 3 kan. Nah ini nggak mungkin kalau kita nanti paksain ke sana, malah buat kaget nanti ya. Mungkin sekian dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.